Oke, udah cerita aja. Sebelumnya selamat buat Mbak Makasih. dan keluarga. Ya, boleh diceritakan untuk wisuda hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kami bahagia, keluarga besar. Alhamdulillah karena hari ini adalah wisuda dari perkuliahan yang sudah saya jalani sekian tahun ini, dan saya bahagia karena dihadiri oleh suami, oleh anak, oleh ibu, dan juga oleh Icis dan juga Moana. Dan biasanya kalau wisuda begini memang saya selalu happy dan pengen anak-anak ada, karena supaya anak-anak lihat caranya dan kemudian mereka termotivasi untuk juga bisa belajar dan bersemangat untuk bisa berkuliah insya Allah. Tapi yang menarik pada hari ini teman-teman sekalian, karena nggak cuma saya yang di wisuda, tapi ada Ustadz Syam juga, ada Ustadz Subki juga, dan juga teman-teman lainnya. Dan yang menarik di wisuda kali ini adalah saya ada pesantren tahfiz teman-teman sekalian, dan banyak sekali rektor-rektor dari berbagai macam kampus yang memberikan beasiswa untuk anak-anak tahfiz. Dan rektor-rektor itu pula, kepala-kepala kampus itu pula wisuda bersama-sama pada hari ini. Jadi bahagia bertemu dengan berbagai macam teman-teman. Dan juga tadi ibu, saya nggak tahu kenapa tadi ibu nangis. Iya, terharu. Kenapa bu? Waktu Oki promosi dokter ibu nggak nangis. Sekarang ibu nangis. Terharu, bahagia, senang banget lah semuanya. Bercontoh-contoh semua nanti ya, bermotivasi biar anak-anak juga nanti. Amin ya Allah. Nanti Mona juga mau wisuda Iya, insya kayak Allah. Uma Oki. Amin. Ya, nanya sayang S3 nah. Amin. Moana, nanti pakai ini ya, pakai toga ya. Nanti pakai ya nak. Kita pakai toga ya Moana. Iya, tenang. Jadi Ketawa ya. jadi yang buat saya terenyuh juga karena ibu tadi memberikan saya menyalami ibu, dan kemudian ibu juga menangis. Ibu apa sih doanya bu? Doanya apa selama ini? Doa lah semoga anak-anak semuanya berhasil baik, selamat, berguna bagi agama, Amin, ya bangsa, Allah. masyarakat semua lah. Amin, amin, amin. Dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ada yang menarik cerita di balik layar ini teman-teman sekalian. Ibu saya itu dari saya kecil sampai sekarang nasihatnya adalah, oke jangan belajar terus. Jadi ibu tuh ya kan bu, ibu Ya. tuh nyuruh saya untuk berhenti belajar dari kecil. Jadi Karena udah terlalu banyak belajar, jadi maksudnya biar istirahat dulu lah sebentar, jangan belajar terus. Kembali kalau sama aku disuruh belajar terus. Kembali, kalau ini adek Disuruh belajar. Adek jangan istirahat terus belajar. Belajar. Jadi kalau ibu saya ngomelin saya dari saya kecil teman-teman sekalian, oke berhenti belajarnya, jangan belajar terus. Sampai saya sebesar ini, kalau ibu saya ke rumah selalu ibu bilang, oke jangan zoom terus, jangan belajar terus. Udah capek aku gitu ya. Sampai 4 jam sekali duduk itu ya. Ya, jadi ibu saya menyuruh saya untuk berhenti belajar. Bagaimana dengan Baba pada hari ini? Ini yang kesekian kalinya. Gimana Mas Rio? Istrinya wisuda. Alhamdulillah. Ini nih. Jadi yang pertama waktu S2 sih. Ya, PS2. Yang kedua itu waktu online Ya, online Tidak S3. online S3-nya yang Karena Covid kemarin. di kampus satu lagi. Di UIN. Teman. Jadi sebenarnya ada cerita teman-teman sekalian. Suami saya ini menyuruh seluruh anak-anak saya itu bolos sekolah pada hari ini deh. Kan ini kan hari biasa, jadi anak-anak kan sebenarnya sekolah, tapi kata Bang Rio, anak-anak bolos aja kuliah sekolahnya supaya bisa menghadiri wisuda. Tapi sayanya bilang kasihan anak-anak udah mau ujian, jadi anak pertama kedua nggak ikut datang, tapi yang ketiga keempat ini datang. Kenapa Bapak pengen anak-anak datang ke wisuda? Ya supaya lihat rumahnya sudah. Jadi yang pertama kan pernah di sini, yang pertama kedua pernah sudah datang. Kelas 2. Sekarang yang 3 4 kita Jadi rencananya setelah ini insya Allah teman-teman doakan, saya mungkin kepikiran untuk ngajar di kampus, dan setelah itu tetap terus belajar lah di tempat-tempat lain. Icis gimana hari ini, kenapa sampai datang sama Moana? Karena supaya termotivasi. Karena kan kemarin S1 aku lulusnya kan 7 tahun. Iya benar. Belum kali ini maskernya. Terus habis itu suami kan juga sekarang S2 udah mau wisuda juga. Ini kita datang ya, Insya Allah. wisudanya Jadi emang penuh semangat. Nanti Insya Allah Moana nyusul. Kalau aku kan nggak tahu ya kapan S2-nya. Gitu. Biar termotivasi aja. Makasih ya udah. Sama-sama. Jadi begitulah hari ini teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan? Sama
menempuh S3 tersebut sempat ada kendala nggak? Betul. Dalam menjalani perkuliahan, tentu kan mungkin orang-orang hanya lihat, oke, orang-orang kan hanya lihat ujung ya, hanya lihat hasil gitu. Terus terang, saya ini kan mengambil S2 itu dari tahun 2016, teman-teman sekalian. Dengan punya 4 anak, tentu tidak mudah. Perkuliahan S3 yang pertama itu saya ambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ambil pengkajian Islam jurusan dakwah, itu menempuh waktu 4 tahun. Kemudian S3 yang ini juga tidak sebentar, karena fokus di kampus yang satu, kemudian banyak pekerjaan, banyak dakwah, ada anak-anak, ada pesantren dan sebagainya, jadi memang agak ngolor, jadi 6 tahun selesainya. Tapi yang saya ingat dari almarhum papa, pesan almarhum ayah saya itu, menyelesaikan apa yang kita mulai. Jadi walaupun waktunya agak lebih lama, tapi ya nggak apa-apa, yang penting diselesaikan. Seperti itu. Selesai, alhamdulillah. Nah, kendala-kendalanya paling ya ini ya, nggak mudah ya, punya 4 orang anak, kemudian menyelesaikan perkuliahan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi memang saya belajarnya itu paling mengasyikkan bagi saya kalau belajar itu di malam hari, ya Bah. Malam hari itu dari mulai jam 12, jam 1 malam, jam 12 malam, jam 1 malam itu sampai pagi itu biasanya waktu saya untuk belajar gitu. Karena semua anak tidur, waktu yang paling enak untuk belajar tuh malam hari. Biasanya kalau ibu-ibu kayaknya gitu deh, semua orang tidur kayaknya tuh waktu yang paling tepat untuk kita bisa belajar dengan fokus seperti itu. Atau kadang-kadang ketika pagi-pagi anak sekolah, rumah sepi, nah itu juga adalah waktu yang enak untuk belajar. Dan alhamdulillah suami juga memberikan support yang besar untuk saya belajar. Kadang-kadang anak-anak lagi kadang-kadang anak-anak lagi rame gitu kan, nah beliau biasanya ngajak anak-anak keluar untuk saya bisa fokus. Jadi saya pikir untuk kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita nggak cuma karena kita sendiri sih teman-teman, tapi harus ada support system, harus ada orang sekeliling yang bantu kita, dan suami, ada ibu. Jadi anak-anak saya tuh titipin kadang sama ibu, kadang di rumah Ricis, kadang diajak jalan sama ayahnya, sama babanya, jadi saya bisa fokus. Support system tuh penting banget untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Satu ahad ya. Mengalami titik jenuh nggak sih Kak untuk belajar Pasti, belajar? pasti. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat seperti ini bukan berarti semua perkuliahan itu mulus ya. Dari mulai S1, S2, S3 itu semuanya ada tantangannya masing-masing. Ketika perkuliahan S3 khususnya yang sekarang ini dibilang jenuh, iya, karena saya sempat bukan jenuh ya, mungkin karena saya butuh waktu untuk rehat dulu, merefresh pikiran dulu. Jadi memang beberapa saat tak tersentuh lah disertasi itu. Tapi kemudian beliau ngingetin, bahkan saya mengatakan bagaimana kalau saya tunda kuliahnya sampai tahun depan aja, karena disertasi saya belum sempurna. Saya bilang gitu, saya bilang sama suami kan, kayaknya tunda tahun depan aja deh, walaupun tahun depan itu batas akhir saya kalau nggak lulus sampai tahun depan saya di DO teman-teman sekalian. Nah akhirnya suami memberikan semangat pada saya. Beberapa kali dalam perjalanan kuliah saya sempat mengatakan begitu sih, kayaknya ditunda dulu deh, kayaknya cuti dulu deh, kayaknya nggak usah diselesaikan deh. Tapi beliau selalu bilang enggak, harus sekarang, enggak, harus diselesaikan. Jadi sebenarnya pendidikan yang saya raih ini termasuk tidak hanya sekedar andil dari ibu yang banyak doa, pastinya dari suami. Karena kemarin sempat nggak menyelesaikan ya Pak ya. Maksudnya nggak menyelesaikan itu karena masih fokus di itu, tapi beliau menyuruh saya untuk mempercepat menyelesaikan. Termasuk saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru besar, termasuk Profesor Rudin Umar, Prof. Darwis Ude, dan pendidik saya lainnya. Ya, ada Pak Zain juga, dan dokter-dokter yang lainnya juga, profesor yang lainnya juga, yang mereka memberikan semangat yang luar biasa kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan kuliah. Ini ya kalau S3 yang sekarang ini sama juga kan jurusannya? Jurusannya beda. Oh, yang ini? Jadi waktu itu milih. betul. Jadi untuk S3 saya mengambil jurusan yang berbeda teman-teman sekalian. S3 yang pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ambil pengkajian Islam, konsentrasinya dakwah. Konsentrasinya dakwah karena memang saya berkecimpung dalam dunia dakwah setiap harinya. Kemudian di S3 yang sekarang di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya mengambil jurusan Al-Quran dan Tafsir, konsentrasinya kepada pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi jurusannya ada pendidikan dan juga ada dakwah. Target Mbak Oki kan jadi dosen, Ya. sudah memilih tempat akan mengajar berbagi ilmu. Sebenarnya sejak beberapa tahun lalu ditawarin untuk jadi dosen di beberapa tempat memang. Cuman kan kita kan memilah-milih mana yang kita rasa satu hati gitu ya. Ya mungkin saya rasa mungkin di tahun ini saya sudah mulai harus untuk menjadi dosen, karena
Saya pikir kalau kita jadi dosen di satu kampus, kita akan terus belajar kan, kita akan terus bertemu dengan mahasiswa, terus banyak membaca, melakukan penelitian. Jadi saya pikir tidak hanya sekedar berdakwah, safari dakwah keliling Indonesia ataupun negeri tetangga, tapi juga penting untuk kita berada di sebuah kampus. Sudah ada nama kampusnya? Bu, gimana? Kenapa? Sudah ada PTN yang Saya ditawari untuk di kampus ini, teman-teman sekalian ya, salah satunya. Mudah-mudahan mungkin teman-teman doakan saja semoga saya bisa mengajar. Yang paling penting adalah kalau kita mengajar kan kita nggak lupa dengan ilmu dan bertambah ilmu. Ibu gimana, Ibu support tapi nggak jadi dosen. atau jadi profesor? Profesor gimana tuh? Nah, Mbak Oki emang planning profesor Mbak Oki. Suami, ini bapak yang cerita deh, suami tuh nyuruh saya tuh untuk lanjut terus untuk jadi profesor, teman-teman sekalian. Walaupun saya bilang saya nggak pernah bercita-cita untuk S3, apalagi jadi profesor, saya nggak pernah bercita-cita, saya cuma hobinya belajar aja gitu. Tapi entahlah, beliau itu nyuruh saya, ayo ngajar di kampus, dan kemudian sekaligus aja terus meneliti, terus mengajar, terus melakukan pengabdian masyarakat, dan menjadi profesor. Wallahu a'lam, beliau mendukung, dan tentunya para guru-guru kami mendukung, tapi kita lihat, kita doain ya. Saya belum kepikiran ke situ sih. Gimana Bu? Lanjut aja. Ibu maunya gimana? Tergantung ridho dari Lanjut jadi Ya, profesor ya. kenapa lanjut? Karena kan oke ada pesantren ya. Kalau sampai nanti ada kampus. kampus kan butuh juga anak-anak yang harus lanjut lah. Tapi nggak harus masuk. Mungkin cita-cita ke depan, karena sekarang kan lagi sibuk ngurusin pesantren ya, teman-teman sekalian, pesantren Tahfiz Pascan Wafat, kita fokus memberikan beasiswa full untuk anak-anak di seluruh Indonesia, untuk mereka menghafalkan Quran, mereka melanjutkan perkuliahan mereka. Teman-teman doain, saya pengen banget suatu hari nanti kita punya kampus yang mana kampus itu bisa full beasiswa juga untuk anak-anak penghafal Quran. Teman doain ya, semoga cita-cita itu berjalan dengan lancar dan Allah memberikan pertolongan untuk bisa tetap terus belajar, insya Allah. Tapi progresnya itu membangun pesantren saat ini seperti apa sih? Sekarang ini memang kami fokus dengan pesantren tahfidz yang dimiliki, dan itu adalah milik umat sebetulnya ya, karena ini kontribusi sedekah yang luar biasa dari umat. Kita memilih anak-anak terbaik di Indonesia ini yang mereka dididik untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran, setelah itu mereka melanjutkan perkuliahan dengan full beasiswa. Jadi untuk teman-teman gak usah takut, di zaman sekarang banyak sekali beasiswa, jadi nggak ada alasan nggak bisa belajar karena nggak ada uang. Karena ketika engkau berprestasi, apalagi ketika teman-teman menghafal Quran, hari ini kan di wisuda banyak banget menghafal Quran, dan itu banyak juga yang dapat beasiswa. Zaman sekarang ini Masya Allah, kalau kita dekat dengan Quran banyak sekali beasiswa. Jadi sekarang aktivitasnya lebih banyak ke situ sih teman-teman sekalian. Lebih banyak memang safari dakwah, ngurusin pesantren, kemudian pastinya ngurusin anak-anak yang 4 orang anak, dan lebih banyak ke dunia pendidikan sebetulnya. Dan senangnya ibu dan suami memberikan support. Mungkin kadang-kadang saya berpikir gini, kayaknya saya jadi istri itu nggak terlalu mengasyikkan gitu ya, karena saya jarang banget untuk pergi keluar sana keluar sini gitu. Tapi alhamdulillah beliaunya apa ya? Alhamdulillah. Jadi saya nggak terlalu suka kesana kemari, dan suami memberikan ruang pada saya yang banyak untuk bisa belajar. Oke. Nggak apa kan Bay? Ada belajar terus? Dibandingin nongkrong-nongkrong. Oke, Mbak Oki. Kedepannya memang ini ada cintaku. Kedepannya I love you. Kedepannya memang sekarang lagi bolak-balik ke Malaysia teman-teman sekalian, karena ada program TV Malaysia nanti di tahun depan akan ada TV, salah satu program TV yang saya berceramah di Malaysia. Tapi saya memang harus bagi waktu ya, nggak bisa sepenuhnya di Malaysia, harus bolak-balik ke Indonesia juga. Jadi kedepannya ya kemungkinan akan mengajar di kampus, kemudian masih menjalankan program TV di Malaysia, kemudian di akhir tahun ini memang ada panggilan dakwah lagi di Amerika teman-teman sekalian. Jadi di Amerika itu ada perkumpulan komunitas Muslim Indonesia. Jadi setiap akhir tahun mereka mengadakan pengajian akbar. Tahun lalu kemarin alhamdulillah ke sana, dan tahun ini ke sana juga. Jadi untuk yang terdekat sih selain ngurusin pesantren, mungkin akan mempersiapkan dakwah di sana juga, di Boston tepatnya, dan kamar di sana. Dan dari Indonesia itu ada Ustaz Salim Afila, ada Ustaz Adi Hidayat, dan ada saya juga, dan di sana ada beberapa kita yang lainnya lah. Jadi memang prepare juga ke sana, dan kemudian ya sudah belajar ngurusin pesantren seperti itu hari-hari. Mengenai soal pendidikan sendiri, Kuliah lagi, mau kuliah lagi lain ya. mengenai
mengenai pendidikan sendiri, Bang Ori dan Kak Oki sendiri gimana mendidik anak-anak dan apa yang ingin diturunkan kepada anak-anak? Ya, dan sekarang kita mencari kampus-kampus yang terbaik buat anak-anak. Orang tua kan punya cita-cita setinggi langit ya, walaupun nanti anak-anak yang menjalankan ya. Kita sih hanya memberikan arahan-arahan aja, dan kita tahu bahwa setiap anak itu beda-beda. Ibu sama almarhum ayah itu nggak pernah beda-bedain anaknya, teman-teman sekalian. Kita belajar banyak hal dari pola asuhnya ibu sama almarhum ayah. Nggak harus anaknya jadi A, jadi B, jadi C, tapi anaknya suka apa itu yang support. Makanya kami bertiga ini punya kegiatan yang beda-beda gitu, Ibu ya. Hobinya masing-masing. Dia suka kesehatan, misalnya kreatif. Nah kita juga begitu di anak-anak kita ya Bang, bahwa kita nggak minta anak kita harus jadi A, harus jadi B, apa yang mereka senangi. Kalau saya lihat dari anak pertama, Maryam, kalau ditanya Maryam mau jadi apa, selalu jawabannya mau jadi seperti Uma gitu, dengan ceramah di masjid juga gitu. Khadijah mau kayak Ricis dia mau jadi YouTuber katanya. Terus kalau Ibrahim, dia bilang Ibrahim mau punya uang banyak supaya bisa dapat uang banyak, usaha apa. Yang penting setiap anak itu beda-beda, jadi kita pikir setiap anak itu nggak bisa kita paksa untuk jadi sesuatu. Kan nggak semua orang harus jadi dokter, nggak semua orang harus jadi ustadz, nggak semua orang harus jadi pilot, nggak semua orang harus jadi apa gitu. Kita support aja bakat mereka, dan yang paling penting sih dari semuanya Quran sih, itu paling penting dulu ya. Aku juga ngajarin Afi waktu kecil anak-anak Quran dulu kan, agama dulu. Jadi dia boleh jadi apa aja silakan, tapi Qurannya harus terus-terusan. Oke. Disertasi saya sebenarnya pada kali ini adalah pendidikan Islam moderat dalam keluarga berbasis Al-Quran. Jadi itu disertasi saya, melihat bahwa Indonesia ini sangat majemuk teman-teman sekalian, sangat berbagai macam ragam suku, bangsa, agama, sehingga harus ada wasatiyah. Wasatiyah ini maknanya adalah kita teguh dengan tauhid kita, dengan prinsip kita, tapi kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sesama manusia ini ya saling menyayangi, saling menolong, saling toleransi, saling menghormati, seperti itu. Jadi itu kurang lebih tentang disertasi saya, yang mana kita harus menjaga persatuan Indonesia melalui sikap kita yang toleran tapi kokoh dengan prinsip yang kita yakini. Itu kurang lebih penelitian saya tentang itu sekalian. Kabar Sulaiman sekarang gimana? Ya, nah kebetulan